Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan perbuatan syirik tentunya bermacam-macam, ya, bermacam-macam sekali. Dijelaskan oleh para ulama dan penulis sendiri telah menyebutkan secara panjang lebar tentang syirik ini dalam kitab Tauhid, macam-macam perbuatan syirik, yang besar, yang kecil, yang mengarah kepada kesyirikan, ya, semuanya dijelaskan di situ secara lengkap. Sehingga kalau kita ingin mengenal apa itu syirik, maka kita mesti mempelajari kitab tersebut, kitab Tauhid, agar kita mengenal lebih jauh apa itu perbuatan syirik. Ulama juga menerangkan kepada kita secara garis besar perbuatan syirik bisa dibagi menjadi 3, sebagaimana tauhid bisa dibagi menjadi 3. Syirik dalam hal rububiyah, kemudian syirik dalam hal uluhiyah, dan syirik dalam hal al-asma' was sifat. Seorang yang berbuat syirik dalam bab rububiyah, ketika seorang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik dalam bab rububiyah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab rububiyah. Karena seorang yang bertauhid meyakini Allahu Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabb sekalian alam, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Maka orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik dalam bab ini, rububiyah. Seorang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang ikut mengatur alam ini, berarti dia telah berbuat syirik, ya, menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab pengaturan alam ini. Nah, ini syirik dalam bab rububiyah, dan ini memang tentunya ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, ya. Bahkan sebagiannya mengatasnamakan sebagai muslim ketika orang-orang tersebut meyakini bahwa seseorang kalau sudah pada tingkatan tertentu dari tingkatan kewalian, dia punya kekuasaan untuk mengatur wilayah-wilayah tertentu dari bumi ini. Ya, nah ini ada yang berkeyakinan seperti itu, dan ini adalah bagian daripada syirik dalam bab rububiyah. Adapun syirik dalam bab uluhiyah, uluhiyah artinya peribadatan, ya. Seorang muslim meyakini, seorang yang bertauhid meyakini bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, apapun bentuk ibadahnya. Baik ibadah yang dilakukan dengan perbuatan atau dengan ucapan atau dalam kalbu kita, semua bentuk ibadah hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Seorang bertawakal kepada Allah. Seorang membaca Quran ya karena Allah. Seorang sholat ya karena Allah. Seorang menyembelih kurban ya karena Allah. Nah, ini semuanya adalah bentuk uluhiyah, tauhid uluhiyah. Seorang yang melakukan syirik dalam hal uluhiyah, artinya dia meniatkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih sembelihan bukan karena Allah. Syirik dalam hal uluhiyah. Ya, bertawakal kepada selain Allah, syirik dalam hal uluhiyah. Ya. Kemudian membaca Quran bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan pujian manusia. Ini juga syirik. Ada unsur syirik dalam hal uluhiyah. Walaupun ini syirik kecil, ya. Kalau sedikit kata sebagian ulama, yang jelas ada perinciannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga adalah syirik dalam hal asma' was sifat. Seperti diterangkan oleh para ulama bahwa seorang muslim, seorang yang bertauhid meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki asma' dan sifat, nama-nama yang mulia, asmaul husna, dan sifat yang agung, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat maupun hadis.
Seorang yang bertauhid meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun dari makhluknya yang menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, seorang yang melakukan syirik dalam al-asma wa sifat, yakni meyakini bahwa selain Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Misalnya sebagai contoh adalah mengetahui urusan gaib. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya bahwa Allah sajalah yang mengetahui urusan gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui urusan gaib di langit maupun di bumi, siapa saja yang di langit maupun di bumi, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan ilmu, ya, mengetahui urusan gaib. Urusan gaib itu luas, ya. Termasuk yang paling mudah kita contohkan di sini adalah mengetahui urusan yang akan datang, yang akan terjadi. Allah saja yang mengetahui nasib manusia nanti akan bagaimana. Ya, ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwa fulan mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang, fulan mengetahui nasib seseorang, fulan mengetahui dia akan begini, dia akan begitu. Nah, ketika dia meyakini bahwa fulan juga mengetahui hal ini, berarti dia telah menjadikan fulan ini sebagai tandingan bagi Allah dalam bab apa? Sifat Allah, yaitu mengetahui urusan gaib. Ini juga syirik dalam hal asma wa sifat. Ya, ini contoh syirik dalam hal asma wa sifat. Nah, semua perbuatan kesyirikan adalah dosa yang sangat berbahaya, dan apalagi syirik akbar, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akbaru al-kabair, yang terbesar dari dosa-dosa besar. Dan ini jelas bukan hanya dosa besar biasa, bahkan ini suatu kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini suatu perbuatan yang membuat pelakunya murtad daripada dinul Islam. Ya, bukan lagi seorang muslim, tapi seorang musyrik yang kafir, yang bila mati di atas perbuatan tersebut dan tidak bertobat kepada Allah, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik.